Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdaleni. Saya akan menjelaskan sedikit tentang APEC. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation dibentuk pada tahun 1989 yang diberanggotakan 21 negara. Negara pertama yaitu Australia, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, dan lain-lain. APEC merupakan organisasi yang menitikberatkan hubungan ekonomi. Ada dua faktor mendorong lahirnya APEC. Yang pertama yaitu adanya perundingan peutaran Uruguay Zone, munculnya kelompok-kelompok perdagangan seperti pasar tunggal Eropa dan pasar bebas Amerika Serikat. Yang kedua, perubahan besar dalam bidang politik dan ekonomi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Ada 3 tujuan APEC secara umum. Yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Asia Pasifik. Yang kedua yaitu memperkuat sistem perdagangan multilateral. Yang ketiga yaitu memberikan fokus kerjasama di bidang ekonomi. Sejak terbentuknya pada November tahun 1989, APEC mengadakan 6 kali pertemuan tingkat menteri. Demikian. Manfaat APEC bagi Indonesia sebagai salah satu anggota adalah sebagai berikut. 1. Sebagai organisasi yang bersifat fleksibel, APEC menjadi sarana untuk membahas berbagai isu-isu perekonomian internasional. 2. APEC berfungsi sebagai forum konsolidasi untuk membawa negara-negara menuju era perdagangan terbuka yang sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral. 3. Meningkatkan peran masyarakat serta swasta yang ada di Indonesia menuju liberalisasi perdagangan. Dan adapun dampak negatif dari APEC yaitu banjirnya produk impor di Indonesia. Yang kedua, banyak pengusaha lokal yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk impor. Yang ketiga, sifat masyarakat Indonesia yang konsumerisme. 4. Kesenjangan sosial yang semakin nampak karena menganut paham liberalisasi perdagangan. 2. MEE Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada 1 Juni 1955 ada sebuah pertemuan di Messina, Italia yang menunjuk Paul Henri Spaak atau Menteri Luar Negeri Belgia sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Laporan komite Spaak berisi 2 rancangan yang mengintegrasi Eropa, yaitu yang pertama, membentuk European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Dan yang kedua, membentuk European Atomic Energy Community atau Euratom atau Badan Tenaga Atom Eropa. Tujuan MEE adalah menyelaraskan gerak kegiatan ekonomi yang maju dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Rancangan Spaak itu akhirnya disetujui pada 25 Maret 1957 di Roma. Dan kedua perjanjian itu mulai berlaku tanggal 1 Januari 1958. Pertemuan di Roma menghasilkan Traktat Roma yang meresmikan berdirinya MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh keberhasilan European Coal and Steel Community atau ECSC dalam mendorong negara-negara seperti Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat membentuk pasar bersama yang mencangkup sektor ekonomi. Kantor Parlemen Uni Eropa di Strasbourg, Prancis. Dengan demikian, terdapat 3 organisasi di Eropa, yaitu ECSC, EEC atau MEE, dan Euratom atau EAEC.
MEE menegaskan tujuannya antara lain yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, menghapuskan bea masuk dan pembatasan ekspor impor antara negara-negara anggota, memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang masih rendah pendapatan ekonominya, meningkatkan tarif yang tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara-negara anggota, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Untuk mewujudkan tujuannya, MEE membentuk pasar bersama Eropa atau Common Market, keseragaman tarif dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Pada akhirnya MEE bergabung dengan EC, SC, dan Euratom menjadi Uni Eropa melalui perjanjian Margheri yang ditandatangani di Brussels pada 8 April 1965. Saya akan menjelaskan tentang 3. NAFTA, North American Free Trade Area. NAFTA, North American Free Trade Area adalah kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. NAFTA dibentuk oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun dan tanggal 12 Agustus 1992. Namun, dalam pelaksanaan NAFTA baru dimulai pada awal tahun 1994. Ada dampak dari NAFTA, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memperbesar jangkauan pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. Yang kedua, lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. Dampak negatifnya yaitu dampak awal pada ASEAN sendiri sebagai suatu wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar. Wilayah ekonomi di dunia tidak terlalu besar, namun karena produk pertanian di Indonesia memerankan peran yang besar, baik secara domestik maupun secara regional atau ASEAN, maka dampak yang dikirimkan di Indonesia pun paling besar di antara negara-negara ASEAN lainnya. Ada tujuan yang ingin dicapai dengan diberlakukannya NAFTA adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota. B. Mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan. Yang C. Meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, dan ramah lingkungan. Yang D-nya itu mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota.